Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman penghobi tabu lampot, tanaman buah dalam pot ya. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai jambu kristal ya teman-teman ya, masih umum. Jadi jambu kristal putih ya, tabu lampot jambu kristal putih, dimana kemarin di Facebook ada yang bertanya bagaimana agar tanaman itu cepat berbuah, atau bagaimana bukan cepat berbuah ya, agar berbuah. Mungkin yang bertanya itu punya kasus di mana tanaman dia tidak berbuah, kira-kira begitu ya teman-teman ya. Mungkin nanti ada bonusnya berbagai penjelasan lainnya ya teman-teman ya. Nah, kemudian saya jelaskan secara singkat pada waktu itu adalah yang pertama ya tentunya ya, asal usul bibit teman-teman. Asal usul bibit itu benar-benar harus jelas ya. Maksudnya bibitnya benar-benar harus valid, real jambu kristal, dan diambil dari indukan yang memang sudah pernah berbuah atau indukannya baik. Jadi mau pembibitan cangkok maupun akulasi, kalau cangkok ya setidaknya sudah 2 kali pernah berbuah, itu lebih aman ya, ada kata-kata lebih aman. Kemudian kalau mau okulasi berarti kan bawahnya selingnya dari biji, batangnya dari entres atau diambil dari pohon yang sudah pernah berbuah, kira-kira seperti itu. Jadi itu adalah syarat mutlak teman-teman ya, syarat mutlak ya. Jadi kalau kita memang belinya online ya suka kadang itu mah dari biji gitu ya, atau bisa saja entresnya juga cuman buat main-mainan, artinya diambil dari pohon yang memang belum pernah berbuah, kan bisa aja. Banyak sih, jadi memang ini pentingnya seller terpercaya ya, pentingnya penjual terpercaya. Jadi itu menjadi faktor awal dalam kita mau menanam sebuah tanaman. Jadi asal usul bibit itu pertama kali harus kita pahami teman-teman. Oke, bagaimana kalau kemudian dari biji? Dari biji itu resikonya berbuahnya sangat lama, bisa di atas 3-5 tahun bahkan nggak berbuah. Kalaupun berbuah nanti buahnya tidak sesuai atau jauh dari indukannya. Misalkan indukannya besar, nah itu kemungkinan buahnya jadi lebih kecil potensinya. Nah seperti itu ya, mudah-mudahan bisa memberikan sebuah gambaran ya dari penjelasan saya ini. Lalu kemudian bibit. Nah misalkan bibitnya kan tadi fresh cangkok atau online ya. Bibit lebih aman kalau kita langsung ke lokasi sih teman-teman ya, atau sellernya memang sudah punya track record tersendiri ya. Nah kalau di grup-grup itu biasanya punya ID ya. Kalau saya mau nggak punya ID, jadi saya juga tidak melayani pesanan online, pesanan pembelian jarak jauh ya untuk saat ini karena keterbatasan waktu saya. Jadi kalau teman-teman memang berminat silahkan saja ke lokasi ya. Mapsnya Kebun Zuhdan atau Ganda Arum Residen 2. Jadi itu di Kampung Rawa Atuk, Desa Cibening, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi. Di Facebook ada, di IG juga ada Kebun Zuhdan. Ada alamat dan nomor kontak juga ada di sana. Di YouTube juga ada ya. Nah, kemudian di mana ya? Di blog juga ada. Saya buatkan blognya juga teman-teman. Lalu kemudian yang memang paling banyak itu Google Map sama channel YouTube ya, Kebun Zuhdan. Kemudian tadi bibit. Jadi ketika kita nyari bibit, pertama sellernya harus terpercaya, punya track record ya, nanti bisa scroll ke bawah gitu. Jangan terpikat asal murah teman-teman. Lalu kemudian bibit itu lebih enak kalau kita nyari langsung ke lokasinya misalkan dekat rumah atau apa gitu, dan syukur-syukur bibit yang dari polybag itu udah berbuah. Nah itu akan lebih meyakinkan kita bahwa dalam bentuk bibit pun sudah berbuah, artinya itu tidak mandul gitu ya, kira-kira teman-teman ya analisanya. Nah kemudian biasanya kalau bibit itu ada batang kecil, batang sedang, batang besar. Sebenarnya sih nggak ada masalah ya, cuman kalau saya sendiri lebih suka batang besar seperti ini teman-teman. Batangnya besar ya, terlihat besar kan, sejempol kaki.
Itu analisa saya, pengalaman saya lebih cepat berkembang, lebih cepat tumbuh, dan lebih cepat juga berbuah. Teman-teman bisa lihat. Nah, oke, kemudian ini udah buah kedua teman-teman, dan ini ada 3. Jadi kita udah panen waktu itu 3 buah. Dan ini pembibitannya jangkok. Nah, oke, tadi soal bibit ya, kembali ke bibit. Jadi kalau bibitnya dalam polybag saja udah berbuah, itu bagus, menandakan bahwa bibit tersebut tidak mandul. Nah, kemudian kita mau ditanam di tanah atau di pot. Kalau di tanah, pertumbuhan atau vegetatifnya itu akan lebih cepat, karena memang segala unsur kan dia bisa nyari kemana-mana bebas. Tapi kalau kita nanam di pot, ya pertumbuhannya lebih lambat. Nah, jadi semua ada keunggulan. Kenapa kemudian saya di pot? Karena memang saya nggak punya lahan. Saya di perumahan, jadi terbatas sekali lahannya teman-teman. Nah, bisa ditaruh di depan rumah, di atas selokan, di karpet lantai 2 kalau yang udah lantai 2. Nah, itu bisa kok. Teman-teman bisa lihat video-video saya yang lama ya, yang terdahulu, atau di Facebook atau di IG, sama-sama Kebun Zuhdan di channel YouTube banyak. Jadi di pot pun bisa berbuah. Keunggulannya di pot itu lebih cepat berbuah dibanding di tanah. Jadi kalau di tanah itu yang cepat adalah pertumbuhannya. Kalau di pot yang cepat itu adalah berbuahnya. Seperti itu. Lalu berikutnya adalah yang mungkin jarang ya. Jadi sebuah tanaman itu akan berkembang pertama jika ada nutrisi. Nutrisi itu bisa bentuknya air, kemudian bisa bentuknya pupuk. Pupuk itu kan kalau musim kemarau biasanya 3 bulanan lah pupuk kandang. Kalau musim hujan kan cepat larut tuh, bisa 2 bulan sekali. Tapi kalau memang udah banyak ya aman lah, kita bisa nakar sendiri. Kemudian jangan lupa sinar matahari teman-teman. Makanya tanaman yang di bawah pohon rindang itu sulit berkembangnya, karena memang kita butuh asupan sinar matahari untuk bahan fotosintesis atau pertumbuhan. Seperti itu. Nah, kemudian kalau tanaman itu sudah berlangsung, apa perlakuan kita? Maksudnya tanaman itu sudah tumbuh, apa perlakuan kita? Nah, karakteristik jambu kristal itu sebenarnya hukum asalnya mudah berbuah. Nah, tinggal kita bagaimana cara memancingnya atau memahami karakternya. Jadi jambu kristal itu sistemnya adalah setiap kita pangkas akan muncul calon bunga dari tunas baru. Jadi misalkan ini ada kanan kiri ada 3 atau 4 daun, potek aja nanti muncul tunas, potek aja nanti muncul tunas gitu. Jadi nanti pasti muncul bakal buah. Dan kristal itu kalau buahnya di ujung seperti ini, biasanya karakteristiknya dia nanti buahnya kecil. Tapi kalau bunganya muncul dari batang, potensinya akan tumbuh jauh lebih besar buahnya teman-teman. Dan kalau di pot, pengalaman saya itu potensinya jauh lebih manis rasanya ya. Nah, ini banyak keunikan tersendiri. Kemudian tadi udah saya sampaikan, pangkas atau potong pucuk teman-teman. Nanti muncul tunas baru membawa bakal bunga. Kemudian jangan lupa buang daun tuanya. Nah, buang daun tuanya. Kemudian juga buang tunas air. Kan kemarin banyak yang bertanya tunas air itu seperti apa. Tunas air itu ranting atau tunas yang tidak membawa bakal bunga. Nah, seperti ini. Ini buang-buang energi saja. Nah, jadi memang kalau di pot ya kita memang harus meluangkan waktu untuk merapikannya teman-teman. Jadi tidak hanya soal berbuah, tapi saya juga mementingkan unsur keindahan, estetikanya itu, nilai seni. Jadi kenapa kemudian kalau di pot itu harganya ya sedikit lebih mahal, ya itu tadi, ini tunas air. Itu tadi teman-teman, karena memang nilai seninya itu tinggi, sentuhannya itu banyak teman-teman. Sentuhannya itu banyak. Nah, oke, kemudian kemarin kan banyak, mahal banget ya kalau di pot ya. Kalau teman-teman mau nggak mahal ya nyari ini tunas air, nyari yang di polybag. Nah, itu biasanya pilihan. Jadi kalau di tempat saya ada pilihan sih, ada yang mau di pot, ada yang mau di polybag gitu. Jadi cuman kalau di pot memang secara bibit juga sudah pilihan teman-teman. Bibitnya pasti pilihan. Nah, seperti ini. Jadi area sini agak kosong. Jadi nanti sinar matahari ini sinar matahari masuk, nanti rantingnya pasti menghadap ke sinar matahari. Nah, ini nanti saya pindah. Jadi memang kalau di pot harus sering diputar ya, berapa bulan sekali menghadap sinar matahari. Jadi biar rata semuanya kena teman-teman. Nah, seperti itu. Tadi kan udah sampaikan ya, pembuangan daun tua, pemangkasan, kemudian
itu tuh nih memutar arah tanaman 360 derajat ya, atau berpindah lah 360 derajat 180 derajat, jadi biar berpindah sehingga semua sisi itu terkena sinar matahari. Ya sebulan sekali atau 3 minggu sekali diatur saja. Nah seperti itu. Jadi banyak poin ya yang bisa diangkat dari video kali ini ya, dari bibit, asal usul bibit ya, kemudian pemilihan bibit, jenis bibit, kemudian berbagai jenis perawatan, nutrisi, bentuknya air, pupuk atau sinar matahari. Kalau air ya kalau memang di pot ya pagi sore gitu secukupnya. Jangan lupa di bawahnya harus dikasih sirkulasi ya, agar air langsung cepat turun, karena kalau terlalu lembab juga nggak bagus teman-teman. Demikian penjelasan mengenai agar pohon jambu kristal segera berbuah ya. Garis besarnya nanti kita tetap akan terus jelaskan per detailnya ya, karena bagaimanapun penontonnya itu kan nggak dari awal mengikuti, jadi nggak mungkin. Kalau teman-teman mau lihat mungkin bisa lihat di video-video saya sebelumnya ya penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam Tabu Lampot, salam salam pertanian ya, bahwa di lingkungan perumahan pun dengan pot pun kita bisa memberikan sebuah keindahan, kemudian penambahan oksigen sehingga bisa bermanfaat buat lingkungan. Seperti itu teman-teman. Salam dari kami, Kebun Zuhdan.